Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai stoikiometri pada bagian rumus empiris dan rumus molekul. Nah, di dalam kimia, kita itu mengenal yang namanya rumus kimia. Rumus kimia itu menunjukkan perbandingan jumlah mol unsur pembentuk suatu senyawa. Nah, rumus kimia itu ada dua jenis. Ada rumus empiris dan rumus molekul. Dua rumus ini bedanya apa? Antara rumus empiris dan rumus molekul. Kalau rumus empiris itu menunjukkan perbandingan yang paling sederhana. Atau disebut juga rumus yang sederhananya. Kalau rumus molekul itu adalah rumus yang sesungguhnya. Nah, maksudnya gimana? Kita langsung ke contohnya. Contoh, kita punya senyawa C6H12O6. Nah, untuk C6H12O6 berarti kan ini senyawanya terbentuk dari karbon sebanyak 6, hidrogennya 12, dan oksigennya itu 6. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Dengan cara apa? Dengan cara membaginya dengan angka 6 nih, si angka indeksnya. Berarti kalau misalnya angka indeksnya dibagi 6, akan menjadi CH2O. Nah, ini kan jadi beda nih. Kalau yang rumus sesungguhnya, yang atas C6H12O6 atau sebelum disederhanakan, ini disebut dengan rumus molekul atau kita singkat dengan Rm. Kalau CH2O ini udah yang paling sederhana, ini disebut dengan rumus empiris atau Re. Nah, untuk menentukan rumus molekul itu gimana? Rumus molekul itu cara nyarinya rumus empiris dikali N ini berupa angka, itu akan sama dengan MR-nya atau massa molekul relatifnya, MR. Nah, ini maksudnya gimana? Kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, ini adalah tipe pertama. Senyawa karbon terdiri atas 40% karbon, 6,6% hidrogen, dan sisanya adalah oksigen. Tentukan rumus empiris dan rumus molekul jika massa molar dari senyawanya itu adalah 90. Kita diketahui ARH sama dengan 1, ARO sama dengan 16, dan ARC itu sama dengan 12. Kita harus pahami terlebih dahulu kalau misalnya persen itu sama dengan massa. Kenapa begitu? Karena misal kita punya 70% alkohol. Maka di 70% alkohol ini itu ada 70% massa alkoholnya dan sisanya 30% itu adalah massa airnya. Oke, yang pertama kan kita tentukan adalah rumus empiris. Rumus empiris ini bisa diperoleh dari perbandingan mol. Nah, di mana untuk mencari mol itu gimana? Mol
sama dengan massa atau gram per mr-nya atau AR ya, kalau misalnya dia atom. Nah, berarti di sini untuk pembahasannya, berarti di sini diketahui ada C, ada H, dan ada O. Nah, di sini diketahui bahwa karbonnya itu adalah 40%. Berarti untuk perbandingan molnya nanti 40% dibagi dengan ARC dibandingkan dengan H, hidrogennya berapa? Hidrogennya 6,6%. 6,6% per AR H. Nah, untuk oksigen di sini tidak ada nih sisanya oksigen. Berarti kan jumlahnya harus 100% nih. Ini berarti 40 ditambah sama 6,6 jadi 46,6 dan sisanya itu adalah 53,4%. Berarti dibagi dengan ARO. Tadi persen sama dengan massa, maka 40 dibagi dengan ARC. ARC itu 12 dibandingkan dengan 6,6 dibagi RH itu 1 bandingkan dengan ini ya 53,4 per 16. Nah, ini hasilnya ini kira-kira 3,3 banding dengan 6,6 banding dengan 3,3. Atau kalau kita sederhanakan jadinya 1:2 banding 1. Yang artinya di sini C-nya ada 1, hanya ada 2, O-nya ada 1. Berarti rumus empirisnya itu apa? C-nya 1, berarti C, H, hanya ada 2, dan O. Nah, ini adalah rumus empirisnya. Kemudian kita akan menentukan rumus molekulnya seperti apa. Tadi menggunakan rumus molekul itu sama dengan rumus empiris kali N sama dengan MR-nya. Ya, rumus molekul ditulis ulang lagi aja. Rumus empiris kali N sama dengan MR-nya. Nah, rumus empirisnya itu adalah CH2O dikali N sama dengan MR. Nah, maksud CH2O kita harus menghitung MR dari si CH2O-nya. 1 dikali ARC ditambah 2 dikali ARH ditambah 1 dikali ARO dikali N itu sama dengan MR. Kita harus mencari nilai N-nya. 1 dikali ARC itu 12, berarti 1 dikali 12 ditambah 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 16 dikalikan dengan N sama dengan MR. 1 kali 12 berarti 12 ditambah 2 ditambah 16 sama dengan N. Tadi MR-nya berapa kita masukkannya? Ini jadi 90. Ini kalau biar bingung di sini ini 90. Ini ditambahkan jadi 20, jadi 30 ya, 30 N sama dengan 90. Maka N sama dengan 3. Jadi untuk rumus molekulnya gimana berarti? Rumus molekulnya sama dengan CH2O kali N. Itu kan? Berarti CH2O dikali 3 sama dengan C3H6O3. Nah, ini adalah rumus molekulnya. Kita lanjutkan ke tipe soal berikutnya. Nah, ini adalah tipe soal yang kedua. Sebanyak 24,6 gram senyawa MgSO4 dipanaskan sehingga tersisa 12 gram MgSO4. Tentukan nilai X pada senyawa MgSO4 jika di sini diketahui
MR dari MgSO4 itu adalah 120 dan MR dari H2O itu adalah 18. Nah, senyawa MgSO4 H2O ini merupakan senyawa hidrat. Ini senyawa hidrat. Hidrat itu apa? Senyawa hidrat adalah senyawa yang mengikat air. Nih ya, kita kata saja ini mengikat air. Artinya, jika dipanaskan berarti akan ada air yang hilang karena airnya tuh menguap. Nah, untuk penyelesaian ini kita buat dulu reaksinya. Berarti di sini ada MgSO4 XH2O, dia dipanaskan, kemudian terbentuk MgSO4, berarti ditambah H2O. Nah, H2O-nya ini berarti gas. Nah, hilangkan. Nah, MgSO4 di sini ada 24,6 gram. Tersisa MgSO4 sebanyak 12 gram. Berarti air yang hilang itu berapa? Kita tinggal kurangi saja. 24,6 dikurangi 12. Berarti 12,6 gram. Nah, untuk mengetahui nilai X, berarti kan kita sama saja mencari rumus molekulnya. Jadi pakai perbandingan mol. Nah, yang ini, tadi ya diingatkan yang ini, kenapa dia bisa 12? Ini karena mengikuti hukum Lavoisier. Lavoisier. Apa hukum Lavoisier ini? Massa sebelum sama dengan massa sesudah. Jadi kita tinggal mengurangi. Oke, kita balik ke soal. Cara pengerjaannya itu sama. Berarti dengan perbandingan mol. Mol Mg SO4 bandingkan dengan mol air H2O. Nah, mol tadi itu massa per mr, berarti ini 12 dibagi mr dari MgSO4 itu adalah 120 dibandingkan dengan H2O ini 12,6 dibagi dengan 18. Nah, ini hasilnya 0,1 banding dengan 0,7. Kita perkecil jadi 1,7 ya, jadi dikali 10. Maka rumus senyawanya itu adalah rumus senyawa hidratnya berarti MgSO4 itu ada 1, kemudian ini perbandingannya 7. Berarti ini 7H2O. Jadi nilai X-nya itu sama dengan 7. Kemudian kita lihat soal berikutnya, itu ada soal tipe 3. Nah, ini soal tipe ketiga. Suatu senyawa hidrokarbon dibakar sempurna sebanyak 36,6 gram, menghasilkan 13,4 gram CO2 dan 7,2 gram H2O. Tentukan rumus molekul dari senyawa hidrokarbon tersebut. Kalau tipe soalnya kayak gini, berarti kita cara penyelesaiannya itu dengan menggunakan konsep reaksi setara. Oke, cara yang pertama kita buat dulu persamaan reaksi di sini. Senyawa hidrokarbon yang terdiri dari C dan H, berarti ya hidrokarbon. Ada C, X, HY, karena kita nggak tahu nih ini senyawa apa. Dibakar. Jadi kalau dibakar itu direaksikan dengan oksigen. Akan membentuk CO2 ditambah dengan H2O. Nah, di sini hidrokarbonnya itu sebanyak 36,6 gram. Kemudian CO2-nya 13,4 dan H2O-nya itu 7,2.
Nah, di sini massa yang belum diketahui itu adalah massa si oksigennya. Cara untuk menentukan massa oksigen itu gimana? Kita tulis di sebelah sini saja. Untuk menentukan massa oksigen itu menggunakan hukum Lavoisier. Nah, ini berarti 36,6 dikurangi 13,4 ditambah dengan 7,2. Nah, ini hasilnya 16 gram. Berarti oksigennya itu 16. Ini 16 gram. Nah, ini kita tinggal bandingkan saja molnya. Nanti bandingan mol sama dengan perbandingan koefisiennya. Dibagi MrO2, MrO2 itu dia 32. Kalau untuk CO2, MR-nya itu 44. Dan untuk H2O itu 18. Maka ini hasilnya 0,5, ini 0,3, dan ini 0,4. Kita lebih sederhanakan lagi menjadi 5 banding 3 banding 4. Sesuai dengan hukum eh, Avogadro, di mana jumlah mol itu akan sama dengan koefisiennya, berarti ini kita tarik aja. Ini akan menjadi koefisiennya. Jadi di sini, yang ini ke sini, koefisiennya, dan ini juga sama ke atas. Nah, berarti ini jadinya gimana? Kita tulis aja di bawah. Jadinya CX HY ditambah 5O2 menjadi 3CO2 ditambah dengan 4H2O. Nah, ini menggunakan konsep reaksi yang setara. C-nya di sini ada 3, berarti untuk X itu 3, untuk hanya ada berapa di kanan? Ini 8. Berarti ini juga 8. Nah, ini adalah rumus senyawa dari hidrokarbonnya C3H8 atau disebut dengan propan. Oke, sekian pembahasan mengenai rumus molekul dan rumus empiris, termasuk tadi ada tentang senyawa hidrat. Sekian untuk pembahasan kali ini, kita lanjutkan di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.